adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah kali ini. Walaupun adik-adik ibadahnya di rumah, jangan sedih ya. Nah, coba kita lihat-lihat dulu. Loh, kok Tante Rini sendirian ya hari ini? Tenang aja, Tante Rini tidak sendirian. Ada kok yang nemanin Tante. Siapa ya kira-kira? Ada Tante Ilona, ada juga Tante Syahaan. Di mana mereka Tante? Ayo sama-sama kita panggil yuk adik-adik. Tante Ilona. Hah, belum datang. Coba lebih kuat lagi. Tante Ilona. Hai Tante. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong. Wah, Tante semangat hari ini. Iya dong Tante. Wah, masa kita cuma berdua ya? Kira-kira siapa yang tadi belum kita panggil? Ada Tante Syahaan. Kita sama-sama panggil Tante Syahaan ya Tante. Oke Tante. Tante Syahaan. Halo. Halo Tante, selamat hari Minggu Tante. Selamat hari Minggu. Tante sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong. Iya. Nah, Tante Rini, Tante Syahaan, dan Tante Ilona sudah siap memuji Tuhan. Tapi bukan cuma kita bertiga saja ada di sini. Ada Tante Sagala nanti yang membacakan firman Tuhan. Dan juga ada Ibu Dewi yang bermain musik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Coba adik-adik semuanya bangkit berdiri. Karena kita harus semangat memuji Tuhannya. Kita mau bernyanyi, halo halo, hello hello, ola ola. Tepuk tangan ya. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis, duduk yang tertib. Kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Sebelumnya kita angkat satu pujian, kita bernyanyi, Yesus kupanggil. Semua sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita ulangi pujian ini dari awal. Katakan Yesus kupanggil. Yesus kupanggil. Yesus ku undang. Masuk dalam
masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah semuanya itu hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhannya? Kalau begitu, coba Tante mau lihat semuanya bangkit berdiri. Nah, sekarang coba goyang-goyangkan badannya. Ayo Tante, kita goyang-goyangkan badan. Wah, masih bisa ternyata digoyangkan badannya. Good. Sekarang coba tangannya dikepak-kepak. Iya, dikepak-kepak kan Tante. Wah, masih semangat juga. Good. Sekarang coba kepalanya digeleng-geleng. Nah, coba digeleng-geleng kepalanya. Yeay, tepuk tangan. Ternyata adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Kalau begitu, kita angkat pujian, kita bernyanyi dikepak-kepakan sayapnya. Semuanya bergoyang ya adik-adik. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Jangan ada yang duduk dong. Iya, bangkit berdiri. Nah, sekarang kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi Yesus idolaku. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang menjadi idola. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus
sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, aku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Silakan duduk adik-adik. Nah, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Nanti persembahan adik-adik dititip sama mama papanya supaya diantar ke gereja. Nah, sudah dilipat uangnya dengan rapi? Kalau begitu, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dipimpin oleh Tante Syahaan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan menerimanya sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, semua duduk yang manis. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan sikap berdoa yang baik. Kita angkat pujian. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami tadi sudah Tuhan memuji, memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan dapat kami dengar, dapat mengerti dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar cerita. Amin. Salam adik-adik semuanya. Ya, Tante yakin dan percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, kuat, ya, tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Nah, hari ini Tante akan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya Tante akan bertanya kepada adik-adik semuanya. Nah, Tante mau bertanya ya, siapa adik-adik yang mempunyai teman yang banyak sekali? Saya kan. Nah, pasti adik-adik di rumah mempunyai teman yang banyak. Ya, teman yang di mana aja tuh adik-adik? Nah, kan ada temanku di sekolah, ada temanku di rumah, ada lagi kan temanku di sekolah minggu. Nah, benar adik-adik, pasti semuanya punya teman, ya, dimanapun itu. Nah, teman-teman kita itu adik-adik pasti bermacam-macam kan adik-adik? Ada yang mungkin suku Jawa, ada suku Cina, ada suku Manado, ada suku Batak. Wah, banyak sekali adik. Nah, sebelum Tante lanjutkan ceritanya, Tante undang adik-adik untuk menyimak video berikut ini. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka.
nonton videonya, ya. Nah, di mana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu menerima semua suku bangsa yang ada di dunia ini, ya. Seperti yang kita katakan tadi, ya, menerima berbagai macam suku bangsa. Nah, apalagi seseorang yang taat kepada Tuhan Yesus dan dia takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti tokoh siapa tadi adik-adik? Seperti tokoh Cornelius, ya. Nah, di mana melalui perantaraan Petrus dia menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan, ya, kemudian menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa tante, dosa-dosa adik semua. Nah, untuk itu adik-adik, firman Tuhan ini harus kamu camkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan ingat adik-adik ya, kita harus takut dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui tindakan kita sehari-hari. Tidak boleh ya memilih teman yang satu, teman yang lain kita harus bedakan, tidak boleh. Karena apa? Tuhan Yesus juga menerima semuanya, siapa yang mau datang kepadanya. Nah, untuk menutup cerita firman Tuhan ini, Tante akan membacakan firman Tuhan. Coba adik-adik semuanya membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 35. Nah, Tante ulangi lagi, Kisah Rasul 10 ayat 35. Nah, apa di situ dikatakan? Bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan kepadanya? Ya, kita semua, ya adik-adik, tante dan kalian semuanya. Nah, jadi pesan tante, jadilah kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Baik, nah tante akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya ikut berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik kami, khususnya sekolah Minggu Bukit Sion, terkhusus di dalam berteman Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus menerima semua teman-teman, baik dari suku apapun Tuhan, dan keadaan situasi, keadaan ekonomi yang bagaimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tante undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, Yesus cinta semua anak. Sebelumnya Tante minta adik-adik duduk yang rapi, duduk dengan yang tenang. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, kami sudah beribadah Tuhan, khususnya untuk sekolah minggu Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, walaupun secara online, masih tetap membuat anak-anak kami Tuhan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun dalam masa pandemik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, khususnya adik-adik kami yang mau menghadapi ujian semester ganjil Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, bahkan ingatkan mereka Tuhan sehingga mereka mampu mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Ingat, selalu ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan ini sudah mau ujian akhir semester. Harapan Tante, adik-adik semua tetap semangat belajar di rumah. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.